Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya sangat mengharapkan bahwa saudara dan saya tentu senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tentu dengan kebaikan Tuhan itu seharusnya lah membentuk kita menjadi sosok yang tahu bersyukur. Dan karena itu tidak pernah bosan-bosannya saya mengajak saudara dan saya, mari kita luangkan waktu kita untuk mengambil waktu memuliakan Tuhan. Dalam rehat pada hari ini Sabtu 21 November 2020, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum membaca merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang selalu kami muliakan dalam Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan, kami datang kembali menaikkan segala pujian syukur kami kepadamu. Karena Engkau sungguh baik bagi kami, dan kami telah melihat, merasakan betapa Tuhan mencintai kami semua. Kasih-Mu yang tak berkesudahan bagi kami. Inilah yang memotivasi kami semua untuk meluangkan waktu kami dalam memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami akan membuka lembaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan. Biarlah firman ini sungguh menggugah kami semua, sehingga kami dapat menjadi sosok yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dalam Perjanjian Lama, Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 5, pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini saudara-saudara adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan. Saya ulangi, tema kita bersorak-soraklah bagi Tuhan. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema ini sungguh menarik bagi kita. Kita diajak untuk bersorak-sorak bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita diajak bersorak-sorak? Ada satu hal, fakta yang tidak boleh kita lupakan. Kita diajak bersorak-sorak karena lihatlah kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Bukankah begitu banyaknya hal yang telah saudara dan saya nikmati oleh karena kebaikan Tuhan? Karena itu saudara-saudara, tidaklah mengherankan kalau kita diajak untuk bersorak-sorak. Sebagaimana apa yang dinamakan dalam firman Tuhan ini oleh Daud, saudara-saudara, bagaimana ia menggambarkan tentang apa yang harus ia buat ketika Tuhan telah berbuat baik. Biasanya saudara-saudaraku, kita bersorak, kita bergembira karena ada sesuatu yang kita lihat, kita rasakan oleh karena perilaku orang-orang atau perbuatan orang-orang yang kita mungkin senang atau kita katakanlah menjadi fans dari dia dalam kondisi orang-orang tertentu. Tapi apa yang mau dikatakan oleh Daud di sini, pemazmur ini jelas menggambarkan dia bukan bersorak karena kebaikan orang lain, tapi dia mau mengajak saudara dan saya untuk melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa. Ia menjadi pengagum tentang kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu pemazmur saudara-saudara dalam bagian firman Tuhan ini mau menyampaikan bagaimana sebenarnya sosok orang yang tahu bersyukur kepada kebaikan Tuhan itu. Ia bukan sekedar ngomong, ia bukan sekedar bicara, ia bukan sekedar mengajak orang lain, tetapi yang ia buat itu adalah
ia mau memberlakukan sebuah wujud nyata dari kebaikan Tuhan itu. Apa yang dia buat? Dalam perikop ini kita melihat betapa Daud itu sungguh-sungguh mencoba untuk mengungkapkan kepada kita, saya bukan sekedar mengenang, bukan sekedar mengingat, bukan sekedar merasakan kebaikan Allah pada masa lampau, tapi dia katakan juga pada saat-saat seluruh kehidupanku, perjalanan hidupku. Itu berarti saudara-saudara, sebenarnya Daud ini ingin mengajak saudara dan saya untuk melihat bagaimana saudara-saudara saja ketika kepada manusia saudara memberi perhatian bersorak-sorak, apalagi kepada Tuhan yang telah memberikan segala sesuatu yang menjadi sebuah kebanggaan kita. Karena itu tidaklah mengherankan mengapa pemazmur atau Daud ini, kalau saudara baca dalam Mazmur 105 ayat yang pertama sampai 11, dia mengajak semua orang percaya agar ingatlah perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Luar biasa kasih Tuhan itu. Karena itu dia mau mengajak bahwa jangan cuma mengingat, jangan cuma mau memuji Tuhan saja, tapi bertindaklah secara aktif dalam meresponi segala kebaikan Tuhan itu yang menjadi sumber kekuatanmu, yang menjadi sumber segala sukacita kita itu. Dalam hal apa? Memberikan waktu kita, meluangkan segala kesempatan kita untuk melayani Tuhan dan juga melayani orang lain. Bila hari-harimu senantiasa engkau lihat kebaikan-kebaikan Allah, bila hari-harimu engkau jalani dengan pengalaman-pengalaman yang cukup berat dan menyusahkan, lihatlah sekarang ini apa yang Tuhan telah buat bagi saudara dan saya. Dalam sukacitamu, dalam pergumulanmu, Tuhan selalu tetap memberikan semangat kepada saudara dan saya. Itu berarti, kata pemazmur, Tuhan senantiasa tetap menjadi penopang hidup saudara dan saya. Karena itu, kalau Tuhan setia, kata pemazmur, kepada saudara dan saya, selayaknya lagi kita diingatkan oleh pemazmur, agar jangan kita hanya terlena dengan menikmati kebaikannya, tetapi mari kita memuji Dia. Kita mau bersyukur kepada Dia. Oleh karena itulah pemazmur mau katakan, bentuk dari sebuah tanda kasih sayang kita kepada Tuhan itu adalah mencoba memberikan segala waktu kesempatan kita, menyatakan segala yang terbaik yang kita nyatakan kepada Tuhan, dan juga kita nyatakan kepada sesama kita. Janji Tuhan itu tetap tidak berubah dalam kondisi apapun, bagi setiap orang yang tetap mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan karena itulah pemazmur mau katakan, marilah saudara-saudara, angkatlah pujian untuk kemuliaan Tuhan, karena hanya Dialah yang layak dimuliakan di dalam hidup saudara dan saya, karena Dia telah membuktikan kebaikannya kepada kita semua, kepada saudara dan saya. Selamat saudara-saudara melanjutkan aktivitasmu, kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Mari saudara-saudara, kita angkat pujian dari PKJ 216 ayat pertama dan kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Ku tak
Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur karena kami sungguh sadar bahwa apa yang kami boleh nikmati hari lepas hari adalah sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan ajarlah kami untuk tidak melupakan kebaikan-Mu, tapi justru sebaliknya, kami mampu untuk meluangkan waktu kesempatan kami untuk memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Kami selalu berharap Tuhan tetap memberikan kami kekuatan kesehatan yang prima. Kami juga berharap Tuhan telah tetap senantiasa memberkati segala apa yang kami kerjakan. Kami berharap Tuhan juga menjaga semua anak cucu kami, suami istri kami, keluarga-keluarga kami baik yang dekat maupun yang jauh. Dan biarlah Tuhan yang terus menatang kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya, gangguan dan penyakit. Dan biarlah Tuhan dalam kesempatan-kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami itu, kami tidak pernah melupakan kebaikan-Mu. Bapa dalam sorga, hamba berdoa bagi semua pelayanan-pelayanan ke depan, teristimewa dalam mengakhiri tahun ini. Sebentar lagi kami akan memasuki masa Natal, dan biarlah Tuhan tetap menuntun kami semua, agar kami boleh dilayakkan oleh Tuhan memasuki tahun yang baru nanti, dan mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita. Itulah sebabnya kami tetap berdoa, jaga kami, berkati kami semua Tuhan, dan berkatilah pelayanan-pelayanan kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai daerah, juga Tuhan campur tangan untuk menolong. Biarlah pemerintah kami dapat mengupayakan segala yang terbaik. Hindarkanlah bangsa kami dari sebuah pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan yang diciptakan oleh ego, kepentingan-kepentingan sesaat. Dan karena itulah Tuhan, mohon bantu pemerintah kami, agar pemerintah kami sungguh dapat mengerjakan apa yang terbaik bagi seluruh masyarakat, bangsa dan rakyat Indonesia ini. Inilah doa seru kami Tuhan, dengar dan sempurnakan. Dan biarlah Tuhan tetap menyertai, memberkati kami semua. Tersemewa keluarga-keluarga yang telah menjadi alat berkat-Mu dalam pelayanan-pelayanan hamba. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan selalu memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat pagi.